Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat, wabil khusus sahibul bait Rais Kucing atau Sarawak, Ustadz Solihin, dan seluruh ikhwan yang ada di Riyasah Kucing ini. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita termasuk dalam salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat, ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat, ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun. Imam yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Kemudian yang ketiga, warajulani tahaba billah istama'alai waftaraqa alai. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Ini yang saya maksud. Mudah-mudahan kita bertemu di tempat ini adalah karena Allah, dan nanti kita berpisah juga karena Allah. Kemudian yang ke berapa ibu-ibu? Bisa didengar suara saya, puan-puan? Hah? Bisa? Apa? Yang nomor berapa sekarang? Nggak dengerin makanya. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Ya itu ini. Dan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang dia sembunyikan, sehingga tangan kiri seakan-akan tidak melihatnya. Artinya sedekah sirriyah. Kemudian yang ke-5, ya, yaitu ada seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita, yang kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang berapa? Yang ke-6 adalah orang yang beribadah kepada Allah, kemudian di tengah malam, kemudian air matanya mengalir
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh apa? Ada yang ingat yang ketujuh? Tadi yang pertama imamun adilun. Yang kedua orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga dua bersaudara yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat orang yang sodakoh Syriah. Yang kelima laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang dia mengatakan saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam siapa? Orang yang ibadah yang di tengah malam kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, yang ketujuh yaitu seorang pemuda. Nah ini yang syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menyibukkan diri atau giat dalam beribadah kepada Allah. Bahasa saya boleh diterima? Insyaallah ya, boleh. Boleh itu dapat Nah ya, kan boleh, oh nggak boleh. Ya itu. Nah pemuda itu ukuran dalam syariat 40 tahun ke bawah. Rais ini masih 40 tahun ke bawah. Iya, masih muda, semangatnya ya. Nah itulah para hewan semuanya. Jadi insya Allah yang menyambut walaupun dengan berbagai kerepotan, apa di sini repot sama juga kepayahan ya, ibu-ibu kecapean yang masak sejak tadi pagi lah. Nah, Rais juga menjemput ya, apa di sini menjemput kan mengundang, menjemput ya pun sejak pagi ya itu. Juga hewan-hewan yang rumahnya jauh dari sini, insya Allah semuanya terbayar nanti di hari kiamat. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan betapa payahnya, sengsaranya nanti di hari kiamat. Itu Allah Rasulullah menggambarkan ketika matahari didekatkan ke kepala setiap manusia. Sehingga sampai 1 jengkal saja. Semua orang berkeringat sesuai dengan dosanya. Ada yang keringat mulai dari mata kaki. Ada yang berkeringat hanya sampai lutut. Ada yang sampai ke pusar. Pusar tahu sama ya? Pusar. Nah, ada yang sampai dada, ada yang sampai bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Tapi ada orang yang tidak merasakan itu semuanya, yaitu 7 kelompok tadi. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan, 2 orang yang saling berkasih-kasihan, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ya. Nah para ikhwan, biasanya kalau saya akan menyampaikan materi, saya bertanya dulu. Kalau sudah boleh jawabannya, saya tidak melanjutkan materi saya. Jangan pura-pura tidak tahu. Nah, ya. Kalau misalnya Pak Haji Syafi'i ditanya, siapakah orang baik itu? Nah, sulit menjawabnya. Pak Haji Hairul, siapa orang baik?
Nah, dah dua nggak bisa. Ibu-ibu tanya siapa orang baik itu. Nah, sekarang berarti nggak bisa kan? Kita taklim. Nah, ya. Buka surah An-Nisa ayat 125. Ya. Boleh cuma insya Allah di apa nih bimbit betul ya, HP-nya itu udah ada biasanya ya. Surah An-Nisa berapa tadi? 125. Ini Allah ingin memberitahu siapa orang yang baik itu. Kalau bertanyanya kepada Allah mesti benar ya itu. Kalau tanyanya Haji Syafi'i belum tentu benar. Nah, ya. Mas Mail belum tentu benar. Pak Khairul belum tentu benar, apalagi tidak bisa. Nah, ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ayo. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini Ikhwan siapa namanya? Ini Bang, namanya siapa? Fahrul. Ada terjemahnya, Qurannya. Ada tak? Hah? Mas, Sri, ada terjemahnya. Baca, coba. Bahasa Malaysia sekarang terjemahnya. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Iya, ya. Yang di situ. Ayo dibaca. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid, dan karena itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Nah, saya suruh baca bahasa Malaysia, loh gitu maksudnya. Maka beda terjemahnya kan. Tuh ya. Nah, maka kembali nanti ke Arabnya gitu loh. Nah, coba kalau Indonesia gimana Pak Ardiansyah? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, ini baru dua bangsa. Nah, sekarang umpamanya ada yang orang Inggris ikut taklim. Nah, Wali ini mau nerjemahkan nih. Nah, kita terima Inggrisnya. Nanti terakhir bahasa Jawa. ada Wali. Punya saya ada. Ada.
Inggris. Nah, And who is better in religion than Tuh. one who submits himself to Allah while being a doer of good, and the fellows of religion of Abraham, inclining toward truth, and Allah took Ibrahim as an intimate friend. nah ya gitu. Nah sekarang daripada ribut, kembali ke Arabnya. Ya. Nah tadi kan ditanya, siapa orang yang baik? Nah, satu singkat, orang Islam yang baik. Nah, ya. Orang yang baik adalah orang Islam. Menurut Allah ya, ini bukan menurut Pak Haji Syafi'i, bukan menurut Mas Mail, bukan menurut Allah. Mengatakan orang yang baik adalah orang Islam. Nah, apapun dia kedudukannya, apa dia raja, apa dia rakyat jelata, apa dia pedagang, apa dia pegawai, apa yang lain, asal dia Islam, baik. Nah, apa dia tinggi, apa dia pendek, apa dia mancung, apa dia pesek, lah, apa dia putih, apa dia hitam, asal Islam, baik. Lah, apa dia orang Arab, apa dia orang Cina, nah ya, apa dia orang Melayu, apa dia orang Sunda, apa dia orang Jawa, asal Islam, baik. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki kita tidak hanya menjadi orang baik. Kalau kita menggunakan tata bahasa Arab, ada istilah bahasa Inggris super. Nah, ya itu. Nah, kata Hasan itu baik. Tapi kalau lebih baik namanya isim tafdil. Nah, jadi ahsan. Jadi Allah tidak menghendaki kita ini hanya jadi orang baik. Nah, hebat kan? Allah menghendaki kita menjadi orang yang terbaik, lebih baik. Jadi memang Islam tidak menghendaki umatnya biasa-biasa, tidak. Islam menghendaki umatnya luar biasa kebaikannya, bukan luar biasa kejelekannya. Nah ini yang kurang disadari. Jadi kalau hanya biasa-biasa saja, belum sampai pada derajat yang dikehendaki oleh Allah. Allah menyatakan, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang lain tak ada. Nah kemudian Allah memberikan tuntunan. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang terbaik dalam berislam. Maka mengatakan waman ahsanu dinan. Siapakah yang paling baik agamanya? Yang tadi religion tadi. Kalau tadi bahasa Malaysia ugama, ya kan? Nah, kalau Allah menyatakan din di dalam Quran itu adalah Islam. Karena itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Nah, dalam kaitan ayat ini yang dimaksudkan din Islam. Walaupun ada agama lain ada, tapi tidak berkorelasi dengan ayat ini. Jadi siapakah orang Islam yang terbaik? Ini para ikhwan semuanya. Kan juga belum tahu kan? Nah, tahu. Wong tadi ditanya
siapa yang terbaik tidak tahu, apalagi ini pertanyaan lebih sulit. Lebih rinci. Rinci apa bahasa Malaysia? Sama ya, lebih rinci. Nah, Allah menjelaskan orang Islam yang terbaik itu apabila dia melakukan 3 hal. Apabila dia memiliki 3 sifat atau 3 karakter. Ini nanti akan menjadi Islam yang terbaik. Yang pertama, aslama wajhahu lillah. Yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Nah, yang tadi diterjemahkan ikhlas ya. Kalau bahasa Malaysianya apa tadi? Yang menyerahkan tadi. Coba apa? Ikhlas ya. Nah, ini yang pertama. Kita akan menjadi muslim yang terbaik. Yang pertama, apabila kita ini ikhlas dalam melakukan sesuatu. Walaupun ada penjelasan yang lain, ini hanya diambil salah satunya saja. Yang kedua, wa huwa muhsin. Apa tadi bahasa Malaysianya? Istilah menyerahkan yang ikhlas terus apa? Nah, dia selalu mengerjakan kebaikan. Dari kata ahsana yuhsinu. Muhsin, kebaikannya selalu bertambah. Kalau kebaikannya menurun, bukan muhsin. Jadi orang yang kebaikannya selalu bertambah. Itu karakter yang kedua. Dari orang yang terbaik, apa tadi? Terbaik apanya? Islamnya atau agamanya. Wa huwa muhsin. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikuti milah agama kepercayaan Nabi Ibrahim dengan lurus. Nah, ini. 3 ini para ikhwan semuanya. Kita akan menjadi muslim atau muslimat terbaik apabila memiliki 3 hal. Yang pertama, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Yang kedua, selalu berbuat baik, bahkan kebaikannya selalu bertambah. Yang ketiga, mengikuti milah Ibrahim. Nah, sekarang kita urai satu-satu. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Nah, sebetulnya ini hanya sebagian dari pengertian tafsir. Kalau kita lihat dari kata-katanya, dia menyerahkan wajahnya. Kalau dalam istilah ilmu balaghah, zikrul juz wa iradatil kul. Disebutkan sebagian, tetapi maksudnya keseluruhan. Menyerahkan wajah. Bisa nggak kita melakukan wajah saja gini bisa? Boleh tak? Tidak. Maksudnya apa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, totem proparto. Nah, ya itu. Ya itu. Istilah dulu saya dulu bahasa guru bahasa Indonesia soalnya, jadi masih ingat. Disebutkan sebagian, tapi maksudnya apa? Keseluruhan. Seperti begini, Ustadz Solihin lama tak tampak batang hidung. Nah, apa maksudnya? Tak nampak seluruhnya lah. Nah, tak nampak orangnya lah. Lah, kan begitu. Nah, itulah dalam istilah ini begitu. Nah, kenapa yang Allah pilih wajah? Tidak misalnya tadi hidung, aslama anfahu, menyerahkan hidungnya, kan itu. Atau anfaha aslama yadahu, nah tangannya, dan seterusnya. Ini menggambarkan, karena dalam tubuh manusia, yang paling mulia, paling berharga, kalau perempuan, yang paling menghabiskan ongkos,
Nah, apa? Wajah. Wajah. Loh, ya. Tuh. Bener tak? Bener kan? Nah, coba ibu-ibu beli bedak untuk siapa? Wajah. Nah, beli Lipstick. untuk apa? Wajah. Beli untuk siapa? Wah, wajah. Loh. Artinya apa? Sehingga para ulama menentukan menyerahkan apa yang paling berharga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan menjadi muslim yang terbaik. Nah, kadang-kadang yang kita serahkan pada Allah itu barang-barang yang tidak berharga. Makanya para sahabat sampai dipuji oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat terus berpikir, apa harta saya yang paling saya cintai? Begitu. Bukan apa harta saya yang paling jelek, bukan. Pikir, saya punya kebun Bairuha namanya. Kebun itu di dalamnya ada sumur yang airnya yang jernih, yang Rasulullah sering minum di situ. Di kebun itu kurmanya sangat subur dan rasanya termasuk terbaik di Madinah. Kebun itu cukup luas. Itu yang sangat dicintai oleh sahabat tadi. Kemudian dia pikir, karena turun ayat tadi, dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah Bairuha yang Rasul sering minum di situ. Sekarang saya serahkan untuk Allah. Loh, ini model-model begitu. Rasul datang ke kebunnya bersama dia. Di dalam istri dan anaknya sedang bercandaria. Coba bayangkan kalau saya ya, mesti akan pikir 20 tajam kali pikir kan. Nah, tapi karena memang dia kepengen menjadi muslim yang terbaik, dia panggil istrinya, keluar. Anaknya keluar. Terus diberitahu, kebun ini sekarang sudah bukan milik kita. Istrinya tidak bantah, anaknya juga tidak bantah. Membantah dia membantah. Terima saja. Tidak, wah mau apa? Ini kan milik kita. Sudah saya serahkan untuk Rasulullah. Nah, istrinya menerima. Kadang-kadang kan suaminya infak, istrinya menghalang-halangi. Bukan yang di sini, bukan. Jauh sono. Ya itu. Nah ini. Tapi Rasulullah sangat bijak dan tahu kalau sebetulnya sahabat ini sangat menyayangi kebunnya. Hanya dia ingin menjadi muslim terbaik. Maka beliau sampaikan, kamu punya saudara, suruh pada sini. Datang. Sekarang kebun saya terima, kamu bagi-bagikan untuk saudara. Itulah kebijakan Rasulullah. Sehingga kebun tadi pahala sudah dapat, tetapi tidak hilang karena kembali kepada saudara-saudaranya. Ada lagi yang menuntun kuda. Kuda terbaik di Madinah. Zaid namanya orang. Ya Rasulullah, ini yang paling saya cintai. Nah, kemudian diterima oleh Rasulullah. Karena memang diserahkan. Kemudian orang tadi punya anak. Nah, dipanggil anaknya, sini. Kamu mau saya kasih kuda? Mau. Mana? Ini punya bapak saya. Nah, itu sudah diserahkan ke saya. Saya berikan pada kamu. Kuda tidak hilang, tapi sudah dapat apa? Nah, itulah kebijakan Rasulullah. Oleh karena itu jangan pernah kita ini sayang. Mari kita korbankan yang paling kita cintai untuk Allah. Jangan nunggu nanti pensiun, jangan. Baru nanti
amal soleh nggak nyindir ndak. Nah, ya itu. Nah, setelah nanti pensiun saya mau 100% dalam jamaah. Kalau perlu pensiun dini, kayak bagus nih. Untuk bisa berbakti di jamaah. Saya tidak nyuruh. Sudah ya, karena semata manfaat. Nah, itulah yang saya maksud. Mari kita serahkan yang terbaik untuk Allah. Aslama wajhahu lillah. Nah, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Muhsinun. Jadi para ikhwan semuanya, memang orang melakukan kebaikan itu kalau tidak hati-hati akan timbul 3 hal. 1, kebosanan. Ngerti bosan, tahu ya sama ya? Bosan. Apa? Boring. Nah, bahasa Inggris. Boring, bosan. Nah. Kemudian yang kedua, kelelahan. Beda nih. Maka Rasul berdoa, Allahumma agmana ajzi wal kasal. Yang ketiga, ria, ingin didengar orang. Nah, banyak hewan-hewan yang orang-orang yang awal. Kenapa nggak taklim? Dulu kan saya sudah taklim. Sekarang pensiun. Nah, ada pensiun. Nah, gantian ya. Yang baru-baru, yang bayat-bayat baru. Nah itu. Apa tadi? Nah itu orang berkata gitu, wah kita sudah terlalu banyak. Kita ini apa namanya? Infak. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan turun wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa asin. Itu begitu. Para sahabat yang sudah lama meninggalkan perdagangannya karena ditinggal berjuang, setelah melihat Islam maka maju, lapor pada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana kalau saya menurunkan tensi perjuangan? Lah gitu. Ada contohnya ternyata ya. Nah, tapi oleh Allah dilarang. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau kamu berhenti dari berjuang, berarti kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Maka mengerjakan kebaikan, upayakan konstan. Syukur-syukur bisa naik. Nah, maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah menyatakan, min alamatis sa'adati, dari tanda kebahagiaan ada 5. Pertama, ketika tambah umurnya, dia tambah ibadahnya. Ketika tambah ibadahnya, tambah rasa takutnya. Tidak malah lengah, takut kalau ibadahnya terhapus. Siapa tambah hartanya, tambah infaknya. Itu tanda orang berbahagia. Siapa tambah ilmunya, tambah tawaduk di hadapan manusia. Karena orang biasa, tambah ilmu biasanya tambah sombong. Yang kelima, ketika tambah pangkatnya, derajatnya, tambah dekat kepada Allah, kepada rakyat jelata. Nah, itu. Makin tinggi pangkatnya, makin dekat dengan ikhwan. Nah, kan gitu. Inilah tanda orang akan berbahagia. Itulah muhsin. Jadi terus bertambah. Tapi ada juga yang menjelaskan muhsin ini seperti yang sabda Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ditanya 3 hal beliau. Pertama ditanya soal Islam. Kemudian ditanya soal iman. Kemudian ditanya soal ihsan. Anta budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yarah. Kamu beribadat seakan-akan melihat Allah, dan kalau
tidak begitu. Maka yakinlah kalau kamu dilihat oleh Allah. Orang yang begini mesti akan ihsan terus. Karena merasa terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar tadi, ihsan muhsin. Jadi selalu hidup kita ini hendaknya kita merasa kalau kita dilihat oleh Allah. Sumber kesengsaraan, sumber kejahatan muncul ketika orang sudah merasa tidak diawasi oleh Allah. Maka Rasul pernah menyatakan, tidaklah orang yang berzina ketika berzina kecuali imannya hilang. Nah, karena dia tidak merasa di hadapan. Tidaklah orang mencuri ketika mencuri kecuali imannya hilang. Dan merasa diawasi oleh Allah. Para koruptor itu dikiranya Allah nggak tahu. Lah, maka mesti akan timbul keburukan dan seterusnya. Tidaklah orang yang minum khamr kecuali dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Oleh karena itu mari para hewan semuanya kita upayakan amal kita jangan sampai terkena 3 penyakit tadi. Apa pertama? Bosan. Yang kedua capek kan, lelah itu. Kemudian yang ketiga riya dan pamer. Nah itulah ciri atau karakter orang Islam yang terbaik. Tinggal satu, Abail. Nah, mengikuti milah Ibrahim. Diterjemahkan oleh tadi baik Malaysia maupun Indonesia sama-sama agama. Padahal yang di depan din, yang di ini milah. Harusnya beda. Lah, ya. Jadi memang beda antara din dengan apa? Milah. Antara bedanya cara bahasa. Kalau din itu boleh disandarkan kepada Allah, dinullah, dan juga boleh disandarkan kepada makhluk. Misalnya dinu Muhammadin boleh. Itu kalau din, ya din. Tapi kalau milah hanya disandarkan kepada manusia. Nah, tidak ada millatullah, tidak ada. Yang ada millatu Muhammadin misalnya. Itu perbedaan antara din dan milah. Sehingga bisa dipahami. Din dalam tataran konsep, milah dalam tataran aplikasi. Makanya millata Ibrahim. Realita yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita akan menjadi muslim yang terbaik apabila kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah hidup berjamaah. Ini kalau kita telusur-telusur sumbernya. Kapan syariat jamaah ini ditetapi? Kapan kira-kira? Kita kembali pada surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Jadi sejak para nabi itulah Allah memerintahkan agar kita ini hidup beragama dengan tidak berpecah belah. Yang disebutkan Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Nah, terus Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak disebut namanya, tapi disebut kata gantinya, walladzi auhayna ilaika. Jadi Nabi Ibrahim lah. Apabila kita ingin mengikuti kehidupannya berjamaah. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Banyak ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang memang harus kita contoh. Seperti khitan. Nah, khitan kan yang pertama khitan ya Pak? Nabi
Ibrahim. Bahkan diceritakan beliau diperintahkan khitan itu setelah umur 80 tahun. Loh. Coba kalau kita mana mau udah umur gitu kan. Loh. Khitan nah, terus siapa yang mau mengkhitan dia kan? Hanya dia khitan sendiri. Pakai apa? Pakai kampak. Oh, itu ceritanya semacam itu. Wallahu alam benar-benar. Nah, ya. Jadi memang yang khitan pertama adalah Nabi. Soal caranya nggak usah dipikir lah. Nah itu. Nah ketika menafsirkan ayat ini, biasanya ahli tafsir menukilkan kebiasaan Nabi Ibrahim sehari-harinya apa? Senang menerima tamu. Itulah kebiasaan Nabi Ibrahim. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu seorang yang senang sekali menerima tamu. Satu saat tidak ada tamu ke rumah, mencari tamu, coba bayangkan. Beliau cari tamu, keluar masuk kampung, siapa yang mau bertamu rumah saya. Ternyata hari itu tidak ada tamu yang datang ke rumah. Akhirnya beliau pulang dengan kecewa. Sampai di tengah jalan, nih hadis cerita begitu. Allah tahu bagaimana kekecewaan Nabi Ibrahim. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Malaikat, kamu menjelma manusia. Nah, kamu jadi tamunya Ibrahim. Nanti sampaikan pesan kepada beliau. Betul. Malaikat turun menjelma manusia masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pulang, pintu dibuka, di dalam rumah sudah ada orang, terkejut dia. Loh, padahal rumah terkunci. Kuncinya ada pada dia. Loh, maka dia terkejut. Loh, siapa kamu? Ya saya ini tamu kamu. Loh, bagaimana mungkin kamu jadi tamu saya? Pintu saya tutup. Kamu berani masuk? Iya. Saya berani masuk. Loh, yang punya rumah kan saya. Nah, apa kata dia? Saya diminta masuk oleh yang punya rumah. Yang punya rumah. Siapa? Allah kan yang punya rumah Nabi Ibrahim. Yang punya Nabi Ibrahim, lah tahu berarti. Oh ini malaikat. Langsung begitu Nabi Ibrahim. Nah, terus terjadilah dialog. Ada apa Anda datang kemari? Saya memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi tamu Anda. Karena Anda sedang mencari tamu dan tidak ada. Oh gitu. Dan ada pesan dari Allah untuk disampaikan kepada kamu. Apa? Bahwasanya mulai hari ini Allah telah menjadikan atau mengangkat salah seorang hambanya sebagai khalilnya. Sama tadi wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalil itu teman yang sangat dekat, teman akrab. Maka Nabi itu ada yang punya gelar-gelar khusus. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Karena sering diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad SAW Habibullah. Maka tadi pesan dari Allah agar disampaikan bahwasanya mulai hari ini Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kesayangannya atau kasihnya. Nabi Ibrahim bertanya, kenapa Allah menjadikan saya sebagai khalilnya? Kenapa tidak orang lain? Loh, gitu. Ini pertanyaan tawaduk. Tidak malah bangga. Wah berarti saya hebat ya. Karena saya dijadikan Allah sebagai khalil. Enggak. Beliau tanya kenapa?
kalau Anda mengetahui selain saya ingin menjadi justru teman dia agar saya boleh belajar apa sebab dia diangkat sebagai khalil. Ya tidak usah belajar, kamu sendiri yang diangkat. Nah kalau boleh tanya, apa sebabnya saya diangkat? Nah, ini orang cerdas kan banyak tanya kan. Lah, apa sebabnya saya diangkat oleh Allah sebagai khalilnya? Malaikat kemudian menjawab dengan sebuah kata yang bersayap, yang bermakna, yang kemudian dijadikan pegangan oleh orang-orang yang baik. Tu'tinnas wala tas'aluhum. Karena engkau adalah orang yang senang memberi, tidak senang meminta. Itu kuncinya. Nah, manusia kebanyakan senangnya apa? Menerima. Senangnya menerima. Tak mau apa? Memberi. Nah, padahal kalau ingin dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya adalah dia senang memberi, tidak senang apa? Meminta. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang memberi dan tidak senang meminta. Sehingga kita akan juga insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai kesayangannya. Karena mengikuti milah Ibrahim. Inilah para hewan semuanya yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekarang sudah ada jawaban. Siapa orang yang baik? Orang Islam. Nah, kemudian siapa orang yang Islam yang terbaik? Nah, Pak Herul. Yang mempunyai 3 sifat. 1 yang menyerahkan wajahnya pada Allah. Yang 2 yang selalu berbuat baik. Yang ketiga mengikuti milah Ibrahim. Karena sudah paham, maka taklimnya dicukupkan. Nah, demikian para hewan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan naulakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.